Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah Perang Jamal. Perang Jamal adalah perang yang terjadi di Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi antara pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah radhiyallahu anha yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu, yaitu Utsman bin Affan. Disebut Perang Jamal karena Siti Aisyah ketika itu mengendarai unta. Dari pihak Ali diperkirakan 500.000 pasukan atau lebih, sedangkan dari pihak Aisyah diperkirakan melebihi angka tersebut. Perang unta menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam, karena peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam. Karena untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang untuk memimpin langsung peperangan, dan justru bertikai melawan sesama muslim. Perlawanan secara terang-terangan dilakukan oleh Aisyah, Tolhah, dan Zubair. Mereka mempunyai alasan masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama, termasuk alasan Aisyah yang ingin menuntut keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian dan mengajukan kompromi kepada Tolhah dan yang lainnya. Namun tampaknya penyelesaian damai sulit dicapai, sehingga terjadilah peperangan berkecambuk. Aisyah pun maju ke tempat yang lebih leluasa untuk melihat pasukan yang tengah bertempur. Aisyah maju ke depan dan memberi mushaf kepada Ka'ab bin Sur dan berkata, "Ajaklah mereka kepada kitabullah." Ka'ab bin Sur pun maju ke depan dengan membawa mushaf dan mengajak mereka kepadanya. Ia disambut oleh bagian depan pasukan Kufah. Pada saat yang bersamaan, Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya berada di depan pasukan, membunuh siapa saja dari pasukan Basrah yang dapat mereka bunuh. Mereka tidak membiarkan seorang pun. Ketika mereka melihat Ka'ab bin Sur mengangkat mushaf, mereka menghujaninya dengan anak panah hingga ia tewas. Kemudian anak panah mulai menghujani Aisyah. Mereka terus menghujani Aisyah dengan anak panah, tetapi Aisyah terus memotivasi pasukan untuk mempertahankan diri dan menghentikan serangan mereka. Mereka terus mendesak hingga medan pertempuran sampai ke tempat Ali bin Abi Thalib berada. Peperangan semakin panas. Kadangkala pasukan Basrah di atas angin dan kadangkala pasukan Kufah berada di atas angin. Banyak sekali pasukan yang gugur. Belum pernah ditemukan pertempuran yang banyak menimbulkan korban yang putus tangan selain dalam peperangan ini. Aisyah terus mendorong pasukan untuk mengejar para pembunuh Utsman. Prajurit-prajurit yang bertempur mendekati unta, yakni unta yang membawa Aisyah. Mereka berkata, "Peperangan ini akan terus berlanjut selagi unta ini masih tegak di sini." Tali kekang unta pada saat itu ada di tangan Umairah bin Yasrib. Ia termasuk salah seorang jagoan yang tersohor. Ia tetap mempertahankan tali kekang unta itu hingga ia tewas terbunuh. Prajurit yang pemberani dan gagah mengkhawatirkan keselamatan Aisyah. Abdullah bin Zubair menderita luka sebanyak 37 liang pada peperangan Jamal ini. Marwan bin Al-Hakam juga terluka. Kemudian seorang laki-laki menebas kaki unta lalu membunuhnya. Akhirnya unta itu roboh di atas tanah. Ada yang mengatakan bahwa yang mengisyaratkan agar membunuh unta itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada juga yang mengatakan Al-Qoqo bin Amru. Tujuannya agar Ummul Mukminin tidak terkena lemparan panah, karena saat itu ia menjadi sasaran tembak oleh para pemanah, dan agar ia dapat keluar dari medan pertempuran yang telah menelan korban yang sangat banyak. Ketika unta tersebut roboh ke tanah, orang-orang yang berada di dekatnya mundur. Ali bin Abi Thalib bermalam di Basrah selama 3 hari. Beliau mensolatkan korban yang gugur dari kedua belah pihak. Kemudian beliau mengumpulkan barang-barang yang dirampas dari pasukan Aisyah di markas dan memerintahkannya agar dibawa ke Masjid Basrah. Bagi yang mengenali barangnya, ia boleh mengambil kembali, kecuali senjata berlambang khalifah yang terdapat di gudang. Total korban yang gugur pada peperangan Jamal dari kedua belah pihak berjumlah 10.000 jiwa, 5.000 dari pasukan Ali dan 5.000 dari pasukan Aisyah. Zubair terbunuh di dalam pertempuran tersebut. Pasukan Tolhah dan Zubair telah kalah dan Aisyah meminta perjanjian damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembahasan singkat mengenai Perang Jamal.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.